Ronaldo tua-tua keladi, The Blues kembali ke 4 besar. Bursa transfer makin ramai. Fix cedera ACL, musim Lisandro resmi berakhir. Erspo rilis jersey tandang Timnas Indonesia. Calon pemain Timnas ambil sumpah di London. Yuk langsung saja kita simak berita menarik edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Chelsea versus West Ham menang 2-1, The Blues balik ke 4 besar klasemen. Bermain di Stamford Bridge, West Ham memimpin 1-0 lewat gol Jarrod Bowen yang bertahan hingga jeda. Di babak kedua, tuan rumah bangkit. 2 gol bisa dilesakan oleh Pedro Neto di menit ke-64. Dan bunuh diri Aaron Wan-Bissaka di menit ke-74. Skor 2-1 bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Chelsea kembali ke 4 besar klasemen Liga Inggris dengan 43 poin. Sementara West Ham tertahan di posisi ke-15 dengan 27 poin. Lazio amankan 3 poin di kandang Cagliari. Bermain di Sardegna Arena, tim tamu mencetak gol lebih dulu di menit ke-41 lewat aksi Mathias Zaccagni. Cagliari menyamakan skor lewat aksi Roberto Piccoli di menit ke-55. Tati Castellanos membawa Lazio kembali unggul di menit ke-64. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-2 untuk kemenangan Lazio pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, elang ibu kota naik ke peringkat keempat dengan raihan 42 poin, sementara Cagliari tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 21 poin. Liga Champions Asia, Ronaldo 2 gol, Al Nassr sikat Al Wals 4-0. Bermain di Al Awal Park, Al Nassr berhasil mengalahkan Al Wasl 4-0 dalam matchday ke-7 Liga Champions Asia Elite. Keempat gol Al Nassr dicetak oleh Ali Al Hassan di menit ke-25. Cristiano Ronaldo di menit ke-44. Gol kedua Ronaldo di menit ke-78. Dan Mohamed Al-Fatih di menit ke-88. Hasil ini membuat Al Nassr mantap di urutan ketiga dengan raihan 16 poin, sementara Al Wasl di urutan kelima dengan 11 poin. Ronaldo cetak gol ke-923. Cristiano Ronaldo terus menegaskan kelasnya ketika ia mencetak 2 gol untuk membantu Al Nassr mengalahkan Al Wasl 4-0 di Liga Champions Asia. Kedua gol tersebut tak hanya mengantarkan tim Liga Pro Saudi meraih kemenangan penting, tetapi juga mengantarkan CR7 mencetak 923 gol sepanjang karirnya. Suatu angka yang luar biasa. Juventus resmi perkenalkan Lloyd Kelly dari Newcastle. Juventus telah mendatangkan satu amunisi lagi di lini belakang. Lloyd Kelly diboyong dari Newcastle United. Pemain berusia 26 tahun itu dipinjam Juventus lebih dulu sampai akhir musim 2024-2025. Si nyonya tua punya kewajiban membeli pada Juli 2025 jika persyaratan tertentu terpenuhi. Juventus mengeluarkan biaya 3 juta euro selama meminjam Lloyd Kelly. Juventus tinggal mengeluarkan 14,5 juta euro saat membeli secara permanen dari Newcastle.
Resmi AC Milan ikat Santiago Gimenez sampai 2029. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Santiago Gimenez. Pemain asal Meksiko itu berstatus transfer permanen di San Siro. Milan memboyong Santiago Gimenez dari Feyenoord dengan harga mencapai 35 juta euro, termasuk bonus dan tambahan lainnya. Pemain asal Meksiko itu menandatangani kontrak sampai Juni 2029. Gercep, AC Milan pinjam Joao Felix dari Chelsea. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk memboyong Joao Felix pada Januari 2025 ini. Dari laporan Fabrizio Romano, Milan akan mendatangkan Felix dengan status pinjaman. Namun tak ada opsi pembelian permanen. Laporan itu juga menyebut bahwa negosiasi kedua klub ikut dibantu oleh super agen Jorge Mendes. Here we go, Manchester gabung Tottenham. Menurut laporan Romano, Tottenham berhasil meyakinkan Tel untuk bergabung dengan tim mereka. Mereka menjanjikan jam bermain reguler untuk Tel, sehingga ia akhirnya luluh dan mau pindah ke London Utara. Romano menambahkan kesepakatan transfer Tel ke Bayern ini merupakan transfer peminjaman dan bukannya transfer permanen. Sang winger dipinjam selama 6 bulan oleh The Lily Whites. Tidak ada klausul pembelian permanen untuk sang winger. Bayern Munich perpanjang kontrak Manuel Neuer hingga 2026. Bayern Munich mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak penjaga gawang legendaris Manuel Neuer hingga akhir musim 2025-2026. Keputusan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Neuer di klub Bavaria. Sebelum perpanjangan ini, kontrak Neuer akan habis pada akhir musim ini. Cedera ACL musim Lisandro Martinez berakhir. Lisandro Martinez cedera saat melawan Crystal Palace. Dari hasil pemeriksaan tim medis, bek Manchester United itu diklaim ada masalah pada ACL-nya. Pemain 27 tahun itu dipastikan menyudahi musimnya lebih cepat. Expo rilis jersey tandang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi memiliki jersey tandang baru. Jersey baru Timnas Indonesia itu diumumkan oleh Expo selaku produsen pada Senin 3 Februari petang. Jersey tandang Timnas Indonesia didominasi warna putih dengan ornamen abu serta garis hitam. Jersey baru Timnas ini menandai era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Ole Romeni, Tim Gibbons, dan Dion Mark akan ambil sumpah warga negara Indonesia di London. 3 calon pemain Timnas Indonesia Ole Romeni, Tim Gibbons, dan Dion Mark segera ambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sumpah tersebut akan bertempat di London. Informasi itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo. Usai Ole dan kawan-kawan mendapat rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dari Komisi 10 DPR RI pada Senin 3 Februari 2025. Jordan Henderson bantah ingin tinggalkan Ajax. Jordan Henderson mengecam kebohongan seputar masa depannya di Ajax di tengah rumor yang mengkaitkannya dengan kepindahannya ke AS Monaco. Pemain berusia 34 tahun itu telah tampil dalam 45 pertandingan di semua kompetisi untuk Ajax sejak kedatangannya. Bahkan ia dipercaya menjadi kapten tim. Saya menyampaikan pendapat saya, tetapi pada akhirnya kami sepakat bahwa saya harus bertahan. Saya senang dengan keputusan itu. Saya akan memberikan segalanya untuk klub dan tim, ujarnya.
Old Trafford kerap jadi kuburan sendiri buat Manchester United. Awan mendung masih menggantung di atas langit Stadion Old Trafford, stadion yang semestinya menjadi kebanggaan dan ditakuti oleh lawan yang berkunjung, justru berubah menjadi kuburan bagi Manchester United sendiri. Tuan rumah kembali dipermalukan oleh tim tamu dan kali ini giliran Crystal Palace. Bagi Manchester United, hasil tersebut membuatnya menelan kekalahan 2 kali beruntun di kandangnya sendiri. Dengan demikian, sudah ada 7 dari 10 partai kandang yang dijalani di Liga Inggris musim ini berujung pada 0 poin. Arteta beri peringatan terkait perayaan gol pemain Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta sepertinya memberikan peringatan kepada para pemainnya terkait perayaan gol yang diarahkan pada Erling Haaland setelah kemenangan besar 5-1 atas Manchester City di Emirates Stadium. Miles Lewis merayakan golnya dengan meniru perayaan khas Haaland yang seringkali duduk dalam posisi lotus sambil berpura-pura bermeditasi. Arteta menyatakan Arsenal harus fokus pada diri sendiri dan meninggalkan apapun yang terjadi di lapangan. Ranieri tegaskan pentingnya rotasi bagi AS Roma. Allenatore AS Roma, Claudio Ranieri menjelaskan tentang menjaga kebugaran bagi para pemainnya sekarang. Bukan cuma tentang mendapatkan hasil maksimal pasca bermain imbang melawan Napoli dalam lanjutan Liga Italia musim ini. Melakoni 2 partai penting dengan rentang waktu tidak banyak, memaksa AS Roma melakukan rotasi pemain. Untungnya, Roma berhasil terhindar dari kekalahan dari Napoli di Stadio Olimpico. Debut menjanjikan Kyle Walker di AC Milan. Kyle Walker akhirnya melakoni debutnya bersama AC Milan. Debut itu bahkan dilakoninya dalam sebuah laga spesial yang penuh gengsi, yakni Derby della Madonnina kontra Inter Milan. Pelatih Sergio Conceição langsung mempercayakan Walker untuk mengisi posisi bek kanan dalam pertandingan penting ini. Hasilnya, sang pemain tampil solid di lini pertahanan meski belum banyak berkontribusi dalam aspek ofensif. Sepanjang pertandingan, Walker menunjukkan ketenangan dan pengalaman dalam bertahan. Conceição bikin prahara di AC Milan. Sergio Conceição membawa AC Milan tampil cukup bagus pada 1 bulan pertamanya jadi pelatih. Namun, ada prahara di ruang ganti yang disebabkan Conceição. Ruang ganti AC Milan dilaporkan memanas lantaran pendekatan kepelatihan Conceição yang tidak disukai para pemain. Conceição sangat keras kepada pemain di sesi latihan. Selain itu, sifat keras Conceição juga terjadi pada saat meeting teknis dan itu membuat para pemain tidak bahagia. Pelatih konfirmasi cedera baru Gianluca Scamacca. Setelah absen panjang, Atlanta akhirnya bisa memainkan Gianluca Scamacca dalam pertandingan melawan Torino. Namun dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Atlanta Gianpiero Gasperini mengkonfirmasi jika pemain Italia tersebut kembali mengalami masalah dan mereka akan segera melakukan pemeriksaan medis. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat di tengah pekan nanti mereka akan berhadapan dengan Bologna dalam laga perempat final Coppa Italia. Fans dukung Antony menangkan Ballon d'Or. Para penggemar sepak bola dengan antusias mendukung Antony untuk memenangkan Ballon d'Or setelah ia tampil impresif dalam debutnya untuk Real Betis. Pemain pinjaman dari Manchester United itu langsung berkontribusi dalam gol pertama timnya saat menghadapi Athletic Club di La Liga. Hanya 15 menit setelah debutnya, Antony menerobos pertahanan lawan dan melepaskan tembakan ke gawang. Aksi ini langsung memicu reaksi luar biasa dari para penggemar di media sosial.
Mbappe bawa kegembiraan untuk fans Madrid. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain Real Madrid terhebat sepanjang masa, telah mengirimkan pesan yang jelas kepada klub dan para pendukungnya tentang Kylian Mbappe. Ronaldo menegaskan bahwa ia percaya para penggemar Real Madrid harus melindungi dan mendukung Mbappe. Dia menjelaskan bahwa ia mengagumi pemain muda Prancis itu di atas bakatnya dan juga keyakinannya bahwa Mbappe adalah pemain yang benar-benar luar biasa yang dapat memberikan kegembiraan luar biasa bagi para pendukung Real Madrid. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!